Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam kemanusiaan, salam kemanusiaan. Syamo tutti friendly. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu, perkenalkan, nama saya Adi Sianto, kontingen PMR Wira SMK Negeri Jumantono. Kali ini saya akan menyampaikan materi human trafficking. Apa sih human trafficking itu? Menurut para ahli, human trafficking perdagangan manusia yang berhubungan dengan menjajakan diri, melakukan tawar-menawar, membuat kesepakatan, melakukan transaksi, dan melakukan seksual. Perdagangan manusia melakukan pemindah tanganan dari satu pihak ke pihak lainnya dengan menggunakan ancaman, penipuan, dan penguasaan. Human trafficking juga dapat diartikan sebuah kegiatan di mana ada orang yang menjual manusia demi mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara tipu daya. Setelah kita mempelajari pengertian, apa sih penyebab dari human trafficking? Ada 5 faktor yang menyebabkan terjadinya human trafficking. Yang pertama, faktor ekonomi. Penyebab terjadinya perdagangan manusia disebabkan oleh kemiskinan dan lapangan kerja yang tidak memadai jumlah penduduk. Yang kedua adalah faktor ekologis. Kepadatan penduduk seperti daerah Jawa Timur. Daerah Jawa Timur merupakan salah satu daerah pengirim penerima transit perdagangan baik domestik maupun internasional, khususnya migran perempuan. Hal ini peluang terjadinya perdagangan manusia. Selanjutnya, yang ketiga adalah faktor sosial budaya. Yang keempat, ketidakadaan kesetaraan gender. Yang kelima, faktor penegak hukum. Berikutnya adalah dampak yang terjadi akibat human trafficking. Yang pertama adalah kesehatan mental yang buruk. Salah satu dampak yang menyerang mental seseorang seperti stres, depresi, pikiran untuk bunuh diri, dan lain-lain. Yang kedua adalah penggunaan obat dan alkohol secara terpaksa. Penggunaan obat dan alkohol digunakan untuk mengontrol korban untuk diperdagangkan. Dampak yang ketiga ialah mendapatkan isolasi sosial, seperti dilarang menghubungi keluarga atau pembatasan. Yang keempat adalah ketidakamanan hukum. Yang kelima, orang yang diperdagangkan yang kembali ke rumah mungkin kembali ke kesulitan yang sama dengan ketika mereka meninggalkan rumah, tetapi dengan masalah kesehatan baru dan tantangan lainnya. Yang keenam, orang-orang yang berusaha untuk meninggalkan situasi perdagangan, mereka kembali ke negara asal mereka atau tidak berada pada risiko terkena kasus diperdagangkan lagi. Berikutnya kita akan mempelajari pencegahan human trafficking. Yang pertama, memberi pengetahuan. Untuk mencegah masalah ini, kita perlu melakukan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat. Dengan kita mensosialisasi masyarakat secara terus-menerus, masyarakat akan paham apa itu human trafficking. Pendidikan juga tidak hanya diberikan kepada orang-orang yang menengah ke atas, namun orang-orang yang menengah ke bawah pun harus diberikan. Karena sasaran human trafficking yang utama adalah masyarakat yang kurang pendidikan. Yang kedua adalah berperan aktif untuk mencegah human trafficking. Kita dapat mengarahkan orang-orang di sekitar kita untuk berhati-hati saat bertindak. Apabila kita melihat atau kita menjadi korban suatu tindakan yang mencurigakan, segera laporkan tindakan tersebut ke yang berwajib. Berikut adalah contoh kasus human trafficking yang pernah terjadi di Indonesia.
Korban adalah seorang perempuan yang ditawari pekerjaan ke luar negeri dengan gaji yang besar. Namun setelah korban menerima tawaran tersebut, bukannya dibawa ke luar negeri, korban dibawa ke luar kota dan dipekerjakan pekerjaan yang tidak pantas. Setelah itu korban menghubungi keluarganya dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak yang berwajib. Akhirnya pelaku ditangkap. Jadi kesimpulannya, human trafficking merupakan kegiatan yang sangat keji serta melanggar hak asasi manusia, terkhususnya bagi orang-orang yang memiliki wawasan pendidikan yang sangat rendah. Karena banyak korban human trafficking adalah orang-orang yang memiliki wawasan pendidikan yang sangat rendah. Sekian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam kemanusiaan, salam kemanusiaan. Siamo tutti fratelli.